Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kekerasan demi kekerasan mengiringi laju FPI. Kadang menjadi pelaku, lalu jadi korban kali ini. 6 anggotanya tewas diberondong oleh polisi buntut banyak kejadian yang terjadi berhari-hari. Sengkarut informasi mencuat dengan seketika. Sangat sulit dihindari ragam versi yang beraneka. Inkonsistensi pernyataan datang dari dua arah, keganjilan-keganjilan klaim menjadi hal yang lumrah. Masih sangat banyak pertanyaan yang belum tersingkap. Siapakah yang sebenarnya harus bertanggung jawab? Inilah Mata Najwa, silang versi FPI polisi. Patokannya dia nyalip, kita nyari jalur lain. Gitu aja Bang Egi. Oke Bang Egi. Siap. Ini tapi dia ada berapa mobil komandan yang ngikutin di belakang? Kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang. Ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa Laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Kami akan menempuh jalur hukum secara absolut. Kami akan kejar siapapun yang terlibat dalam pembantian. Silang versi FPI polisi. Teman-teman, Mata Najwa secara eksklusif mendapatkan penuturan salah satu anggota FPI yang berada di dalam rombongan pengawalan FPI pada peristiwa penembakan 7 Desember lalu. Berikut ini kesaksiannya eksklusif di Mata Najwa. Jadi waktu itu ada jadwal Habibana pengajian keluarga di suatu tempat. Nah, kita memang ditugasin untuk mengawal keselamatan Habibana di jalan, dari jalan sampai ke lokasi. Kita memang sudah tugas kita. Tapi sebelumnya ada info dari temen yang sudah stay selama beberapa hari di situ, ada yang dicurigain tuh. Ada 3 mobil dicurigain yang standby di situ. Begitu kita keluar dari kompleks Sentul itu menuju ke suatu tempat untuk kajian, di situ ada mobil yang dicurigain itu dengan spontan menyalakan mobilnya. Itu ada satu mobil pertama di start ke jalan, di situ kita curiga. Gak lama estafet di kedepannya ada lagi mobil yang satunya lagi langsung respon menyalakan juga, langsung mau masuk ke barisan rombongan 5 besar. Dan ini mendekat ke Habibana. Merasa khawatir, saya langsung mau menghampiri itu mobil yang mencurigakan itu dan menjauhi dari mobil Habibana. Kita berlanjut sampai ke mau keluar tol ke Kerawang Timur. Di pas keluar ke Kerawang Timur itu pun mereka bermunculan kembali mobil-mobil yang tadi kita curigai dan kita usir. Sengaja kita perlahan akses dia untuk masuk ke barisan. Kita alihkan sehingga mereka nggak bisa ikuti rute yang Habibana tuju. Dari situ kita bawa putar-putar sehingga dia kepancing kita putar-putar di daerah Kerawang menuju ke pintu tol Kerawang Barat. Nah dari situ pun sempat kontak-kontakan juga, pada akhirnya ketemu di satu tempat yang gelap. 3 mobil itu menutup saya dan mau mepet ke pinggir trotoar. Di depan ada mobil korban, Chevrolet. Mobil almarhum, tim sipir juga, yang 2 mobil itu. Lalu saya lewatin mobil korban, saya ambil zigzag ke kiri, di depan mobil korban ini ada truk mobil tingkat 3. Mobil truk pengangkut mobil baru. Kita masuk ke tol. Dari tol kita sempat nanya keadaan almarhum nih, tim Chevrolet itu korban. Dan ternyata ada suatu kegaduhan di situ.
kita curiga. Sempat kita berhenti pelan, karena semakin gak jelas nih, kita panggil, kita di tol itu kita nggak bisa putar balik, jujur nggak bisa putar balik. Karena semakin gak jelas, terus hening teleponnya, ditelepon kembali nggak bisa. Semua yang ada itu kita coba teleponin tetap nggak bisa. Sambil berjalan kita menuju ke kilometer rest area kilometer 57. Dan untuk soal tuduhan itu kepemilikan untuk senjata tajam dan senjata api itu tidak ada di kita. Nah, untuk baku tembak di tol itu dan tidak ada di Laskar itu di FPI itu tuh nggak ada bukan punya kita. Dan itu fitnah. Dan kita nggak pernah punya seperti itu. Dan provokasi itu bukan dari kami. Ya, itu tadi penuturan eksklusif di Mata Najwa, salah satu anggota FPI, Laskar Khusus FPI yang berada di salah satu mobil pengawalan FPI pada peristiwa Senin dini hari lalu. Saya akan perkenalkan siapa-siapa saja tamu saya di studio. Untuk membahas silang versi FPI Polisi, sudah hadir di studio Sekretaris Umum FPI Munarman. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Munarman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana. Terima kasih. Saya ingin ke Bang Munarman dulu. Tadi kita dengarkan penuturan dari salah seorang Laskar FPI. Jadi persisnya ada berapa banyak Laskar FPI yang malam itu bertugas untuk mengawal Habib Rizik? Ini bisa dibuka? Silakan Bang. Jadi malam itu lebih kurang ada 4 mobil yang mengawal Habib Rizik dan rombongan keluarga Habib Rizik. Jadi Habib Rizik itu 4 mobil dengan keluarganya, ada cucunya, ada menantunya, ada anaknya. Anak Habib Rizik itu perempuan semua, ikut semua di situ. Kemudian mobil tim kepala rombongan itu dari Laskar, 1 mobil di depan, berarti 5 mobil, ya, 3 mobil di belakang. Dan 1 mobil itu isinya? Laskar. Laskar. Jadi ada 4 mobil Laskar ini. Dan dalam 1 mobil ada berapa? Dalam 1 mobil ada 6. 6 orang. Total 24 sebetulnya. 24. Dan Ya. persisnya ini tugas mereka apa? Karena disebutnya Laskar. Jadi menghadapi siapa nih Laskar itu tugasnya 1 pengamanan setiap acara-acara pengajian. Yang kedua pengawalan dari ustadz-ustadz dan pengurus FPI. Begitu. Itu standar di FPI, Laskar itu harus mengawal ustadz. Iya, karena kan kita pernah punya fakta sejarah dulu tahun 65, 64, 65 bahkan dari tahun 63 itu banyak sekali kiai-kiai yang dibunuh, dipersekusi, ya, cerita di Gontor, cerita di Banyuwangi itu banyak kejadian. Nah, belajar dari situ, nah, apalagi misalnya menjelang waktu itu ada peristiwa Banyuwangi, Ciamis, semua ustadz-ustadz pesantren. Bahkan tahun 2019 itu di Bandung ada yang ustadz dari Persis 1 meninggal, tidak tahu siapa pembunuhnya, dan orang gila. Nah, karena itu kita sejak awal FPI itu memang ada pengawalannya. Nah, pengawalan itu disebut Laskar. Dan mereka punya kemampuan khusus, mereka kemudian juga, kalau Laskar itu kan kata lain tentara. Jadi bawa senjata nih memang Laskar FPI. Oh tidak, itu Laskar itu hanya penamaan saja ya untuk membedakan dengan anggota FPI yang biasa. Dan dengan yang biasa bedanya apa? Mereka memang dilatih khusus. Mereka berseragam saja. Jadi tidak mereka bawa alat senjata sama sekali? Tidak pernah, dan standar organisasi kita itu bahkan di kartu anggota FPI itu dilarang membawa senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak. Itu dilarang. Tapi Anda yakin, apakah Anda bisa meyakinkan publik bahwa pada malam itu rombongan Laskar yang berseragam, yang memang dilatih, yang tadi Anda bilang, memang tugasnya melakukan pengawalan, itu sama sekali tidak membawa senjata apapun? Tidak sama sekali. Kita sudah cek keluarganya, kita sudah cek Laskar yang masih hidup, ya, dan kita juga cek tipikal Laskar kita, tidak pernah. Saya juga pernah dikawal Laskar. Saya lihat nggak pernah bawa apa-apa dia. Tapi kalau begitu barang bukti yang ditunjukkan polisi kita akan tunjukkan. Karena kan polisi dalam konferensi persnya menunjukkan ada serangkaian barang bukti tuh. Ada 2 pistol, ada peluru, ada pedang dan sebagainya. Kita akan tunjukkan. Ya silakan. Jadi kalau, itu ya silakan. Jadi Bang ya itu ya, jadi itu kita bisa lihat. Itu kan kita tidak tahu berasal dari mana. Kan belum di cross check. Kalau dalam proses hukum itu kan ada cross check. Cek silang kan. Nah kita cek situ, kita tanya Laskar, ente bawa itu nggak? Enggak katanya. Kemudian pistol itu pistol jenis mahal loh itu. Menurut ahli senjata itu minimal 20 juta itu harganya. Laskar kita nggak punya kemampuan membeli 20 juta itu. Itu pistol jenis mahal. Kemudian kita cek juga, itu pelurunya itu kan itu ada tuh.
Nah itu kita lihat tuh pelurunya. Betul nggak peluru itu sama dengan untuk yang digunakan pistol jenis revolver seperti itu? Itu nanti akan ketahuan kalau itu dilakukan penyelidikan oleh pihak Komnas HAM. Kalau sepenuhnya penyelidikan itu dilakukan oleh pihak kepolisian, ya kita nggak punya akses untuk cross check. Oke. Itu saja soalnya sebetulnya. Bang Munarman, tapi yang jelas silang versi ini kan muncul salah satunya juga karena beredar voice note. Yang kemudian voice note itu disebutkan oleh polisi, bukti bahwa memang Laskar FPI sudah tahu nih polisi dan tetap menyerang. Jadi kita dengarkan dulu cuplikan voice note-nya. Silakan. Kita putarkan. Iya. Monitor Bang Odo di KJD sebelah kiri nih. Ane lagi pantau. Ya, ini ane ke depan dikit nih. Oke, ini KJD mobil kedua nih. Chevrolet maju. Di mana, Ti? Posisinya, Di, posisi. Ada Avanza hitam tubruk aja. Yang tadi, plat nomor yang tadi. KJD juga ngikutin Don yang tadi siang. Karena Avanza hitam yang tadi lu sebutin itu dia rolling malam ini. Yang KJD yang kita Uber, yang itu yang udah 3 hari yang dari Manggarai infonya. Udah tutup aja kalau misalnya ketemu langsung tutup. Susde Madar nongkrong aja dulu, berhenti ente di tukang kopi, nongkrong di pinggir jalan aja. Dia ngikutin nggak? Lalu, itu ada yang ketembak katanya. Mereka mau ketembakan. Ambon, monitor Ambon. Bang Ambon, posisi Bang Ambon. Bang Munarman, apa yang Anda tangkap dari konteks percakapan tadi? Satu, itu hanya satu squel, tidak lengkap dan tidak utuh. Ya. Jadi sebelum peristiwa yang disebutkan tadi di konferensi pers dan di cuplik tadi, itu ada peristiwa pendahuluannya, di mana ada mobil si penguntit ini melakukan manuver masuk ke tengah rombongan keluarga Habib Rizik, ya, melakukan katakanlah provokasi-provokasi, mobilnya memepet, dan kemudian mobil tentu saja sebagai pengawal berusaha menjauhkan itu. Nah, percakapan itu dalam rangka menjauhkan mobil itu sebetulnya. Jadi jangan dikira itu serta-merta dia sudah tahu, tidak. Kalau memang itu katakanlah ya, kita ambil logikanya tadi polisi, katakanlah diumumkan oleh pihak Polda, sudah tahu. Ya kalau sudah tahu, Boyan nunjukin surat perintah gitu loh. Kan gampang saja sebetulnya. Ini sekarang ini pertanyaannya yang perlu kita Tapi tadi ada perjelas. kata-kata tubruk saja, tubruk. Itu Anda tidak lihat sebagai bentuk provokasi ketika tadi kita dengarkan sama-sama? Betul, tapi itu saya bilang tadi, itu sequel di tengah itu. Setelah ada kejadian manuver-manuver. Ya, jadi artinya kalau dia mau melakukan manuver lagi dan terjadi tabrakan, ya tabrak saja. Dan sejak awal, apakah memang Laskar FPI tidak tahu bahwa itu polisi? Jadi begini, sekarang ini gampang saja ya. Kalau memang dia polisi itu kan ada 2 bagian yang tidak berseragam ini kan. Ada bagian Intelkam, ada bagian Serse. Kalau Intelkam dia hanya full bucket istilahnya, pengumpulan bahan keterangan, ya kan? Nah, kalau pengumpulan bahan keterangan, apakah menyentuh fisik? Tidak, setahu saya. Karena saya sering berhubungan dengan orang-orang Intelkam. Kalau reserse itu tugasnya penegakan hukum. Penegakan hukum itu kalau ketemu sama yang ditarget adalah mengeluarkan surat perintah. Saya diperintah, ini surat tugas saya, ya. Anda dipanggil atau Anda ditangkap, jelas. Oke. Tapi ini apa? Tugasnya itu apa? Tugas pokoknya yang menguntit ini. Disebutkan di dalam konferensi pers di awal, ya, bahwa dikuntit karena ingin diketahui informasi ada pengarahan massa untuk pemeriksaan besok. Habib Rizik bukan sedang menuju ke Jakarta, menuju keluar Jakarta. Oke. Dan urusan hukumnya itu sudah dihandle sama tim pengacara. Saya ketua tim pengacaranya. Kita besok itu sudah berencana untuk datang ke Polda Metro Jaya. Habib Rizik masih memerlukan istirahat. Kita mau memberikan surat. Jadi sampai kemudian kejar-kejaran, upaya menguntit dan sebagainya, itu Laskar FPI sama sekali tidak tahu dan tidak curiga sedikit pun ini polisi? Ya bagaimana di jalan tol. Ini sudah pernah kejadian terhadap seorang yang pernah kita ketahui bersama, yaitu bernama Herman. Ya, orang dipepet. Bagaimana kita meyakinkan? Kalau logika begini, kalau kita duga dia polisi, kita berhenti, tahu-tahu dia rampok, siapa yang tanggung jawab? Karena ada anak kecil, ada perempuan di situ. Kalau kita duga dia rampok, kita lakukan perlawanan, terbukti seperti sekarang, kita berusaha lari dari rampok, dari orang yang tidak jelas, ternyata dituduh, kita tahu. Nah ini persoalan ini kan
tidak dihitung, seolah-olah sudah disiapkan, tidak ada. Jadi semuanya itu Laskar hanya bertugas menjaga. Orientasi dan prioritas utama dari Laskar FPI itu adalah menyelamatkan Ustadz, menyelamatkan pimpinan FPI, menyelamatkan guru-guru yang ada di FPI. Itu standar kerjanya. Oke, ini yang jelas ini memang keterangan yang kita dengarkan langsung dari Sekretaris Umum FPI.